Salam bahagia dimanapun Anda berada. Suki Hotu. Ya, kali ini Bante akan coba menerangkan atau menjelaskan tentang meditasi berdasarkan pengalaman praktek sendiri dan juga para yogi yang lain. Meditasi merupakan proses perjalanan spiritual untuk mencari jati diri sampai Anda mengenal diri sejati dan akhirnya menemukan kebenaran sejati. Jadi bantu ulang, jadi meditasi merupakan proses perjalanan spiritual untuk mencari jati diri sampai Anda mengenal diri sejati dan akhirnya menemukan kebenaran sejati. Nah, sebagai Buddhis ya, kita harus mempraktekkan Dhamma. Dhamma itu sendiri ya, secara garis besarnya sila, samadhi, dan panya. Di sini praktek sila samadhi panya artinya juga praktek Dhamma bertujuan untuk meningkatkan kualitas batin atau kualitas spiritual. Meditasi sendiri yaitu meditasi samatha dan vipassana merupakan kelompok dari samadhi dan panya. Jadi meditasi itu sendiri adalah salah satu proses untuk meningkatkan kualitas spiritual. Artinya dengan meditasi kita mempraktikkan Dhamma. Lalu mencari jati diri. Banyak orang mungkin bertanya-tanya atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam diri seseorang. Mereka bertanya, siapa aku? Siapa saya? Dari mana saya? Kenapa saya? Bagaimana saya? Bagaimana aku? Mau kemana saya? Mau kemana aku? Mengapa begini? Mengapa begitu? Kok bisa ya? Kok bisa sih? Kok begitu sih? Kok begini sih? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang orang umumnya akan bertanya kepada diri sendiri ataupun menyikapi fenomena-fenomena atau dinamika kehidupan yang terjadi. Ya. Ini adalah bagian dari mencari jati diri. Ya, bisa dibilang siapa saya gitu kan. Dari mana saya sampai ke sana. Nah, dengan meditasi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini semua. Dengan meditasi sekali lagi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini semua. Nah, karena dengan bermeditasi kita akan melihat, kita akan mengetahui, kita akan mempelajari, kita akan mengerti dan memahami banyak hal, yaitu fenomena-fenomena dan sensasi-sensasi, baik yang buruk ataupun yang baik. Fenomena atau sensasi yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan yang terjadi, yang muncul pada batin dan jasmani. Kita akan tahu, kita akan mengerti, kita akan melihat, dan kita akan mengetahuinya. Karena kita yang mengalami sendiri pada saat kita praktek meditasi. Ya. Dengan begitu, ya, kita menjadi mengerti diri sendiri. Karena fenomena-fenomena dan sensasi yang muncul itu
ya terjadi di dalam diri sendiri. Jadi kita akan jadi mengerti diri sendiri itu sendiri. Nah, kita jadi mengerti kualitas baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Bantu ulang, jadi kita jadi mengerti kualitas baik dan buruk yang kita punya, dan juga kelebihan dan kekurangan dari diri sendiri. Nah, pada saat itu kita mulai mengenal jati diri. Oh, ternyata saya seperti ini ya. Ternyata saya seperti itu ya. Ternyata saya lebihnya di sini ya. Ternyata saya kurangnya di sini ya. Ternyata saya baiknya di sini ya. Ternyata saya buruknya di sini ya. Jadi kita akan mengetahui kapasitas diri sendiri. Nah, saat itu ya kita mulai mengenal diri sendiri. Oke. Setelah kita mengetahui kualitas diri sendiri dan kita mau meningkatkannya, berarti kita hanya mengumpulkan kualitas-kualitas yang baik. Untuk meningkatkannya, kita harus mengumpulkan kualitas-kualitas yang baik. Seperti yang kita sudah tahu, istilah dalam bahasa Pali itu samawayama. Samawayama itu adalah usaha benar. Usaha benar ini terdiri dari empat cara. Ya, yang pertama, berusaha mencegah munculnya ketidakbajikan atau aku salah atau kualitas-kualitas buruk yang belum muncul. Yang pertama. Yang kedua, berusaha menghancurkan ketidakbajikan atau aku salah atau kualitas-kualitas buruk yang sudah muncul. Yang ketiga, berusaha menghasilkan, memunculkan kebajikan atau kusala atau kualitas-kualitas buruk yang belum muncul. Yang keempat, berusaha meningkatkan, memperkuat kebajikan atau kusala atau kualitas-kualitas baik yang sudah ada sampai tingkatan arahat. Itu adalah samawayama, 4 cara untuk yang termasuk usaha benar. Nah, dari situ jelas bahwa kalau kita betul-betul meresapi makna dari samawayama ini, sekali lagi itu untuk meningkatkan kualitas batin kita. Jadi pesannya di sana kita harus meningkat secara kualitas dengan berbagai cara. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui kualitas batin kita, mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, mengetahui baik dan buruknya kita, ya kita harus meningkatkannya. Nah, meningkatkannya itu ya yang tadi saya Bante bilang, mempelajari dengan baik dan mempraktekkan samawayama itu. Nah, meditasi merupakan cara kita untuk membentuk atau memperkuat kualitas-kualitas yang baik dengan mempraktekkan variasi seni kehidupan. Dengan mempraktekkan variasi seni kehidupan supaya siap untuk menghadapi dinamika kehidupan itu sendiri. Apa dinamika kehidupannya? Yaitu ataloka dhamma. Ataloka dhamma, laba alaba atau untung rugi, yasa ayasa, terkenal dan tidak terkenal, ninda pasangsa,
dihina atau dipuji, suka duka, bahagia dan derita. Jika kita tidak mahir menyikapi dinamika kehidupan, akan merugikan diri sendiri. Ya, sebagai contoh, jika kita mendapatkan yang baik, kita akan terlena. Nah, kita akan terlalu kuat menginginkannya, terlalu menggenggamnya, dan itu akan menimbulkan kemelekatan dan menambah keserakahan. Jika kita mendapatkan yang buruk, kita tidak suka, terlalu kuat menolak, menjadi terpuruk, dan itu pun melekat. Kita jadi melekat dan akan menambah kebencian. Dalam Milinda Panha dikatakan bahwa samadhi menjadi pemimpin. Semua sifat yang bagus mempunyai konsentrasi sebagai pemimpinnya. Sifat-sifat yang baik mengarah padanya menuju ke sana. Nah, juga meditasi itu mempelajari berbagai seni yang merupakan seni pengendalian diri. Ya, apa saja ya, seni melepas. Apa yang dilepas? Sensasi atau fenomena yang bukan objek meditasi. Itu yang harus dilepas. Dan yang tidak bermanfaat. Jadi fenomena atau sensasi yang tidak bermanfaat itu harus dilepas. Juga seni bersabar. Sabar dalam hal menghadapi sensasi atau fenomena yang muncul. Nah, sabar bertahan memegang objek meditasi. Sabar untuk berkomitmen atau ya setia terhadap objek meditasi. Itu seni bersabar. Juga meditasi merupakan seni menghadapi masalah dengan mencari solusi menghadapi fenomena atau sensasi yang muncul. Juga meditasi adalah seni berjuang. Berusaha dengan ketekunan, mencoba lagi dan lagi untuk hanya mengamati objek meditasi dengan baik. Dan sebagainya. Masih banyak seni yang lainnya. Ya. Nah, kualitas-kualitas baik ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bersabar, melepas, mencari solusi, ini sangat berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan dengan meditasi, juga kita akan meningkatkan kualitas batin atau kualitas spiritual seseorang menjadi lebih baik lagi dan lagi. Ketika seseorang lebih bersabar, ya, itu akan lebih baik. Ketika seseorang bisa melepas hal-hal yang tidak bermanfaat, itu lebih baik. Ketika seseorang bisa mencari solusi yang tepat ketika ada suatu masalah, itu juga sesuatu yang baik. Nah, dengan begitu kualitas batin seseorang jadi lebih baik. Nah, itu dengan meditasi. Ya, makanya latihan meditasi itu sangat baik. Latihan meditasi itu sangat baik. Makanya latihlah meditasi dengan baik karena sangat bermanfaat. Karena sangat bermanfaat. Dan jadikan meditasi itu sebagai kebutuhan Anda. Makanan batin Anda, sehingga hidup Anda lebih terkendali dan seimbang. Lebih terkendali dan seimbang. Ya. Nah, dalam Dhammapada 110 dikatakan, lebih baik hidup satu hari menjaga sila dan praktek meditasi daripada hidup 100 tahun tapi tidak menjaga sila dan praktek meditasi.
Sekian dari Bante.